Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami untuk mata kuliah MKPL, eh, yang mana menjelaskan tentang penerapan CI/CD pada codingan. Bisa dilihat. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Rahman Nugraha. Kami terdiri dari 4 orang, yang mana untuk setiap pembagiannya terdiri dari 4. Untuk bagian pertama, continuous integrasi oleh saya Rizky Nugraha. Lalu untuk bagian continuous inspection oleh Abdul Ghafur. Lalu untuk bagian continuous testing oleh Rama Padliwinata. Lalu untuk bagian continuous deploy oleh Raden Raffi. Lalu baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian continuous integrasi. Uh, Terlihat pada layar bahwa ada sebuah project, yang mana project ini adalah sebuah project PHP tentang framework Laravel. Lalu di sini sudah terlihat bahwa sudah ada penerapan GitHub Workflow, laravel.yaml, yang mana sudah diterapkan bagian continuous kompilasi otomatis. Lalu di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian testing. Jika sesuatu ada codingan yang error atau salah, maka GitHub akan menguji apakah codingan tersebut error atau salah. Baik, saya akan mencoba untuk di bagian roads, lalu bagian web. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian, membuat sebuah route baru. Route, lalu function. Di sini saya akan mencoba untuk membuat codingan ini error, yang mana saya akan mencoba menghapus bagian n-nya, yang mana ini akan jelas error. Lalu saya akan mencoba untuk commit. Lalu saya akan mencoba untuk membuat branch baru, dengan mana menambah route. Lalu di propose. Oke, lalu kita create pull request. Baik, di sini untuk GitHub Valve akan mengecek apakah codingan tersebut error atau tidak. Baik, karena terlihat bahwa pengecekan gagal, karena terdapat bahwa hasil dari codingan ini salah, yang mana menyebabkan error. Lalu GitHub Action akan memberikan informasi bahwa untuk hasilnya akan error. Mungkin sekian untuk bagian continuous integrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Padliwinata akan menjelaskan tentang continuous testing pada repo ini. Ini adalah repo Project Default Laravel. Untuk continuous testingnya sudah dibuat di settingan bagian workflow untuk di laravel.yml. Untuk continuous testing bisa dilihat setting di bagian ini. Nama jobnya adalah execute test dengan environment koneksi database di SQLite dan database-nya di file database.sqlite, dan akan
run vendor bin php unit. Jika kode tersebut di-run, yang dites adalah kode testing di bagian ini. Misalnya untuk file ini atau test case ini, yang dicek adalah file testing akan membuat request ke alamat default slash garis miring atau garis miring saja, dan akan dipastikan bahwa status kodenya adalah 200, dan itu akan otomatis dicek ketika perubahan dibuat. Misalnya, saya akan mengubah sedikit bagian di sini, di tampilan. Misalnya, saya akan mengubah bagian ini, dan saya akan meng-push perubahan tersebut ke branch. Oke, perubahan yang saya buat sudah saya masukkan ke sebuah branch baru. Perubahan tampilan ini adalah branch baru yang baru saja saya push ke repo ini. Saya akan membuat pull request baru. Lalu saya akan membuat pull request. Selanjutnya, karena repo ini sudah terhubung untuk continuous deployment ke Vercel, maka Vercel akan melakukan pengecekan. Dan jika dilihat bagian details, bisa dilihat GitHub sedang melakukan testing. Di bagian job yang ini, bisa dilihat ada 2 test case yang sukses. Maka dari itu, continuous integration atau continuous testing sudah berhasil diterapkan pada kode ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya pada pengerjaan tugas mata kuliah MKPL, yaitu tentang Inception uh, untuk kelompok BBB. Baik, langsung saja ke bagiannya. Inception di sini sudah GitHub untuk tugas MKPL di sini sudah terhubung dengan Sonar Cloud untuk Inception-nya. Di sini sudah terdapat bagian 6 bug. Kita bisa lihat replace and require once, replace with require once. Di sini terdapat 5 feed error, dan di bagian GitHub juga sudah terdapat ini. Kita bisa saja untuk mengubah perubahan itu, tapi di sini karena saya sudah menghubungkan, jadi saya hanya sekedar menceritakan saja bagaimana cara mengidentifikasinya. Ini ada minornya untuk kesalahannya seperti ini. Untuk tugasnya sendiri ini dari uh, GitHub yang sudah di ini, terus di sini ada workflow-nya, sudah ada workflow-nya, ada Laravel-nya, bisa dilihat treatment-nya. Terus di sini juga sudah terhubung dengan Sonar Cloud. Kita bisa mencobanya untuk ini di bagian roots. Di sini saya bisa akan mengubah sedikit. Jadi ketika nanti saya akan nge-commit, di situ ada keeroran, itu akan teridentifikasi oleh Sonar Cloud ini. Ini ada branch, ada satu branch yaitu main.branch. Ada pull in request, kita belum ada pull in request. Informasi di sini.
CSS Sonar Way. Organisasinya ini sudah ada. Organization key Padliwinata, sedangkan product key-nya Padliwinata Tubes MKPL. Langsung saja. Langsung saja kita edit di sini. Kalau ini yang saya rubah, ini saya hilangkan. Ini nanti akan menjadi let me change. Get new bench ya. Page 1. Sini. Ini ada create new bench. Saya bisa meng-create-nya. Di sini akan terjadi pengecekan. Pengecekan di mana itu sudah sesuai atau belum untuk kita melakukan merge pull and request. Ada Vercel preview comment, dia sudah berhasil. Vercel to Besem KPL, kita tunggu saja. Sonar Cloud-nya juga berhasil. Kalau ada yang gagal, itu nanti akan ada yang ini seperti sini. Some check queries, so filing, 2 pending tuh. Ada satu yang gagal, kita tunggu saja sampai selesai. Mungkin cukup lama. Sonar Cloud analisisnya juga sudah ini. Kita tunggu saja. Karena ini ada yang gagal, kita bisa melakukan close pull request untuk tidak jadi ngepull tersebut ya. Ini kan ada satu failing, satu gagal, Laravel test pull and request, kita bisa cek detailnya di sini. Generate key-nya, nah di sini nih yang salah. Generate key-nya 23 element foundation nih. Sini generate key-nya masih error. Baik, kita langsung saja kita close pull request, delete branch, kita delete saja. Nah, ini tidak jadi ngepull, dia tidak jadi. Nah, di sini udah tersedia nih. Kundos Sonar Cloud Quality Get Pass. Di sini bugnya selesai, apa itu udah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Inception. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Selanjutnya ada akan bagian deployment yang akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, saya Raden Raffi Alif Akbar akan menjelaskan dan mengsimulasikan development untuk tubes besar, konfigurasi, dan evolusi perangkat lunak. Oke, di sini kami menggunakan project PHP dengan framework Laravel. Untuk melakukan development atau delivery pada proyek Laravel ini, saya menggunakan tools Vercel. Vercel ini adalah platform cloud yang berfungsi untuk hosting dan penerapan development aplikasi web. Vercel ini juga memiliki integrasi dengan GitHub dan workflow. Di sini kita dapat menghubungkan proyek Vercel langsung dengan repository GitHub kita dan mengaktifkan development pada setiap kali ada perubahan pada repository. Baik, di sini saya akan mempraktekkan setting untuk menghubungkan Vercel dengan repository Laravel yang ini tadi. Yang langkah pertama adalah setelah login menggunakan akun GitHub kita yang ini adalah pada halaman overview, klik add new lalu project. Di sini adalah ada import GitHub repository, import GitHub repository yang tadi ini, yang Laravel, kita import. Nah, untuk men-setting Laravel ini pada Vercel, kita harus memasukkan environment variable set. Environment variable ini kita dapatkan pada settingan Laravelnya, itu ini. Untuk memasukkannya kita copy lalu paste di sini.
Setelah environment dimasukkan ke sini, kita lakukan deploy. Pada di sini kita menunggu proses deploy. Disinilah jadi si Parsel akan mengambil proyek kita dari repository lalu deploy-nya. Ini adalah menandakan bahwa proses deploy berhasil. Ini adalah page view dari project kami. Lalu di sini saya akan mencoba membuat perubahan pada view ini agar dapat melihat proses deploy-nya. Di sini kita akan mengubah misalkan Laravel News. Kita akan mengubah isi dari Laravel News-nya. Sini kita pergi ke resource lalu view, welcome. Di sini saya akan melakukan perubahan di sini. Kita akan mengubah tadi isi Laravel News. Kita ubah menjadi ini dari Laravel. Lalu commit change dengan membuat branch baru. Lalu create pull request. Seperti biasa di sini kita akan mengecek dulu sebelum dapat di merge pull request, dan Varselnya juga di sini akan mengcek juga si dari pull request yang diubah tadi. Sini setelah pengecekan berhasil oleh Action GitHub, kita dapat merge pull request-nya. Seperti biasa, delete branch. Nah, di sini setelah terjadi perubahan pada pada repository, Varsel ini akan melakukan deployment.
Nah, di sini Vercel setelah mendeteksi ada perubahan pada repository, dia akan otomatis melakukan deploy. Nah, di sini deploy berhasil, lalu kita cek. Nah, di sini telah berubah. Ini berita dari Laravel. Oke, sekian dari saya untuk mensimulasikan development. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.